Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari selalu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di malam yang mulia. Malam apa nih? Malam Jumat. Ini malam mulia, Sayyidul Ayyam. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesehatan, perlindungan, keamanan. Allahumma inni amsayna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Allahumma rabbana na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentu kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi malam Jumat, hari Jumat. Ini diantara sunnah-sunnah selain baca surat Al-Kahfi, surat Al-Mulk. Al-Mulk bahkan tiap malam ya kita disunnahkan baca tiap malam menjelang tidur, disunnahkan baca surat Al-Mulk. Karena diantara fadilah keutamaan, keutamaan. Barang siapa baca surat Al-Mulk sebelum tidur, itu insya Allah ya dijaga Allah dari azab kubur. Ini diantara fadilah. Ya, baca subuhnya, nah besok baca Sajadah, baca Al-Insan, ya, Al-Waqiah, ya, Yasin, ya, Ar-Rahman, ya, dan tentu ya juga disunnahkan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, ini adalah bukti kecintaan kita kepada beliau. Dan juga mudah-mudahan kita minta kepada Allah sholawat kita sampaikan kepada Rasulullah, dan kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya rahmukallah. Kalau udah sering-sering syafaat Allah jadi, mudah-mudahan cepat sembuh. Insya Allah memang ini ya. Ya, mudah-mudahan semua kita sehat, amin. Ya Allahumma afina fi abdalina, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini kalau nggak salah yang ketiga saya ya, betul ya. Tadi kalau tadi ingatkan lewat WA saya lupa gitu. Iya, kalau tadi ingatkan lewat WA saya lupa gitu ya. Alhamdulillah diingatkan ya, diingatkan ya, jadi ingat gitu. Tadi jam berapa? Hampir ba'da zuhur ya. Ya, menjelang zuhur ya, menjelang zuhur. Ya, menjelang zuhur. Ya, diingatkan. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di pertemuan ketiga ini saya ingin mengajak kita surat yang sebetulnya kita sudah hafal. Ya. Kita ingin tadabburi, Ini bukan tafsir. Kalau tafsir saya bukan mufassir. Ya. Tapi kita ingin mentadabburi. Apa itu tadabbur? Ya, tadabbur ini mengambil pelajaran ya dari hikmah-hikmahnya ya, agar kita bisa banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita tadabbur dengan Quran. Makanya Allah katakan afala yatadabbarunal Quran. Ya, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya. Apakah kalian ya, mereka tak pernah mentadaburkan Al-Quran? Nah, ini apakah tak pernah mentadaburkan Al-Quran?
Atau jangan-jangan kenapa tak tersentuh juga dengan Al-Quran? Padahal Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Al-Quran adalah bagaimana ketika jin saja mendengarkan bacaan Quran itu kagum dengan Al-Quran. Sampai kemudian datang kepada jin-jin lain, apa kata jin yang mendengarkan bacaan Quran ini? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengarkan bacaan yang ajaib. Jadi kalau tak ada juga yang tersentuh gitu ya dengan Al-Quran, tak bertambah imannya dengan bacaan Quran, maka kata Allah, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tak pernah mentadaburkan Al-Quran? Atau jangan-jangan di atas hati mereka, di atas hati mereka ini ada tutup, ada penutup. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, surat yang kita ingin coba tadaburi, surat kita sudah hafal, surat Wal Asr. Surat Wal Asr, surat ke-103. Pasti hafal semua. Ini menjadi ayat yang paling suka kita baca, surat Wal Asr. Namun walaupun surat ini 3 ayat, singkat, padat, tapi kata Imam Syafi'i, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan surat ini, kemudian dijadikan pegangan oleh manusia, pasti dia akan sukses. Ini kata Imam Syafi'i, ya rahimakumullah. Maka ketika ada nabi palsu di zaman Nabi palsu, siapa? Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Rasulullah SAW kemudian mengutus kepada Musailamah ini agar sadar gitu. Yaitu seorang sahabat namanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Yaitu Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Musailamah bertanya kepada Amr bin As, apa yang sudah diturunkan kepada sahabat, maksudnya kepada Rasulullah SAW. Langsung Amr bin As itu mengatakan, sesungguhnya kepada Rasulullah telah diturunkan satu surat yang singkat, padat, namun penuh dengan hikmah. Beliau baca, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Amr bin As, sungguhnya telah turun kepada Rasulullah SAW satu surat singkat, padat, penuh dengan hikmah. Demi waktu, demi masa, sungguhnya setiap manusia pasti akan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan menasihatkan dengan kesabaran serta kebenaran. Dengan kebenaran dan kesabaran. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ini karena begitu kandungan surat Wal Asr ini luar biasa ini. Itu ketika mereka berpisah, bertemu misalnya, bertemu ucapkan salam, Assalamualaikum. Makanya absus salam ini sangat penting. Absus salam. Di antara 4 amalan, di antara 4 amalan, agar kita bisa masuk surga, di antaranya adalah menebarkan salam. Menebarkan salam. Jadi setiap jumpa, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini kan mudah ini mudah Jadi di antara 4 amalan yang kata Nabi, barang saya mengamalkan 4 amalan, satu di antaranya adalah mengucapkan salam, ini kita akan dimasuk surga. Nah, sebelum mereka berpisah, itu biasanya saling membacakan tadi surat Wal Asr. Jadi begitu pentingnya ini kandungannya. Jadi sebelum berpisah, mereka akan saling membacakan surat Wal Asr. Saling membacakan surat Wal Asr.
Kenapa? Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pertama di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Wal asr. Waktu. Bukankah kehidupan kita, umur kita ini adalah kumpulan dari waktu-waktu? Betul. Saya sekarang 51 tahun. Tahun itu kumpulan daripada bulan. Bulan kumpulan daripada pekan. Pekan kumpulan daripada hari, hari kumpulan daripada menit, menit kumpulan daripada detik. Ya kan? Kita ini hanya kumpulan-kumpulan waktu. Ya enggak? Ya, kumpulan-kumpulan waktu. Ya. Maka ada ungkapan itu al-waqtu kasyaib. Ada yang mengatakan, ini perkataan Imam Ali katanya. Ya, al-waqtu kasyaib. Waktu itu adalah bagaikan pedang. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada seorang ulama yang mengatakan al-waqtu minal hayah. Al-waqtu minal hayah. Waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Ya, maka nanti ada seorang ulama baru saja belum beberapa lama meninggal, ulama, tokoh ulama internasional. Allah yarham Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya tentang al-waqtu, ya, fil muslim, waktu dalam kehidupan seorang muslim. Ya, itu mengutip ungkapan daripada Imam Ibnul Qayyim, ya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, apa kata itu dalam bukunya itu, ya. Sesungguhnya katanya generasi pertama umat ini, katanya, ini sangat menghargai waktu, sangat menghargai waktu, lebih menghargai mereka daripada generasi-generasi sebelumnya. Seperti generasi sebelumnya itu mencari emas, dinar, ya, harta dunia. Ya, jadi sangat-sangat penting waktu. Kenapa? Karena memang, ya, makanya Al-Quran nanti kita lihat bersumpah dengan beberapa waktu. Kalau sekarang malam, wal-lail, ada surat Al-Lail, ya, wal-laili idza yaghsha. Ada surat, ada surat waktu duha, wad-duha. Ada surat waktu fajar, apa? Wal fajr. Wal fajr. Ya. Atau wasyamsi waduhaha. Ya. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tazalla. Jadi Allah bersumpah dengan waktu-waktu ini. Nah, kata Syekh Yusuf Qardawi itu dalam bukunya itu, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dengan sesuatu, ya, ada 3 ini, ya, pelajaran bisa kita ambil. Pertama, ya, ini kita bagaimana ketika baca tadi misalnya wal asr, ya kan gitu, atau wadduha, atau wal laili idza yaghsha. Nah, ini kan bersumpah dengan waktu. Ini pertama, ya, ini adalah kita mengagungkan, harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta waktu itu sendiri. Yang pertama. Ya, para mufassir ini mengambil pelajaran seperti itu. Ya, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah betapa yang Allah bersumpah dengan sesuatu tersebut, berarti di sini dengan waktu tadi misalnya wal asr, ini dia sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Ya, jadi bersumpah ini berarti sangat penting waktu ini. Nah, makanya karena sangat penting tadi ada beberapa ungkapan-ungkapan, ya, selain tentu Al-Quran, ya, bahkan kemudian, ya, dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu menyampaikan dalam hadis ketika nanti hari kiamat sebelum tergelincir kaki anak Adam itu akan ditanya 4 hal, akan ditanya 4 hal. 2 diantaranya tentang waktu. Pertama, umurnya. Untuk apa dihabiskan, digunakan. Nah, itu pertama. Yang kedua, waktu muda. Waktu muda. Lihat, waktu lagi. Bahkan kemudian kalau di barat, ya, terkenal itu. Waktu SD atau SMP itu udah dikenal. Time is pity.
Waktu adalah money gitu ya. Waktu adalah uang gitu ya. Ya, karena mereka hanya ngurus materi saja gitu ya. Kan di barat itu materi ya, materi peradabannya materi. Jadi waktu itu harus ya, ada duitnya gitu ya. Time is money. Ya. Jadi ini yang kedua ya. Jadi ketika Allah bersumpah dengan waktu ini, yang kedua ini betapa dia pentingnya waktu ini. Ya. Nah Allah tegaskan wal asr innal insana lafi usr. Nah yang ketiga ya kesan yang didapatkan, pengaruh dari waktu ini. Artinya apa? Barang siapa yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dia akan sukses. Dan barang siapa yang melalaikan waktunya, dia akan rugi. Ini nih yang ketiga. Jadi kesan atau pengaruh dari waktu ini. Ya. Maka ketika kita membaca surat Al-Mu'minun, 7, pernah saya sampaikan ini, 7 amalan atau 7 kunci kalau ingin bahagia dunia akhirat. Amalannya apa aja? Pertama, salat yang khusyuk. Ini pertama. Makanya kita tanya, ada nggak kajian salat khusyuk nih Pak Ketua nih? Kalau ada, kapan-kapan saya datang sini ikut belajar gitu. Karena ini susah nih salat khusyuk nih Pak. Dan salat kita akan nikmat ketika khusyuk. Ya nak? Salat kita akan nikmat ketika khusyuk. Maka penting nih cari siapa yang ustadz yang bisa ngajarkan salat khusyuk. Penting nih dibuat di sini. Tambah lagi kalau belum ada kajiannya. Ya. Ini pertama, ya, amalan. Yang kedua apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menjauhi yang sia-sia. Artinya apa? Waktu-waktunya adalah waktu-waktu yang bermanfaat. Yang ketiga baru bayar zakat atau infak atau sedekah. Yang keempat adalah menjaga kemaluan kecuali kepada yang halal. Yang kelima adalah menjaga amanah. Yang keenam menunaikan janji. Yang ketujuh itu adalah menjaga waktu-waktu sholat, menjaga sholat. Lihat yang kedua, setelah sholat yang khusyuk, ya, ketika ingin sukses di dunia, ingin sukses di akhirat, itu adalah ya waktu-waktunya waktu-waktu yang bermanfaat. Nah, jadi ini Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu setiap manusia siapa saja. Mau dia Islam, mau tidak Islam, mau dia orang kota, mau dia orang desa, mau dia berpangkat, mau tidak, mau dia gelarnya profesor maupun tak tamat SD, kata Allah, demi masa sesungguhnya setiap manusia itu pasti rugi. Illa, ini nih penting ini, kecuali, ya enggak? Ini penting. Gimana supaya tidak rugi? Ternyata ada 3 syarat. Ada 3 syarat kalau kita ingin jadi manusia ini tidak rugi. Dan 3 syarat ini harus dipenuhi semuanya. Kalau tak dipenuhi semuanya, ya rugi kita. Ya. Yang pertama, amanu. Illalladzina amanu. Yang pertama harus punya iman. Iman. Ya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun tak boleh lepas iman ini dari diri kita. Dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Makanya di antara zikir Nabi pagi sore di antaranya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku, aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Tak boleh lepas iman. Ya, iman. Ya. Karena ketika lepas iman ini, ya rugi. Makanya kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa
yang memilih agama selain Islam, ya, itu akan ditolak. Berarti kalau memilih agama selain Islam berarti tidak beriman, kan gitu. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falyuqbal minhu, maka akan ditolak oleh Allah. Walaupun dia di dunia ini ya nyumbangnya banyak, apa istilahnya namanya, sangat dermawan. ya, sangat dermawan. Kan ada gitu Pak. Ya kalau nyumbang, ada yang nyebut 1 triliun, kan banyak ini 1 triliun gitu ya. Kalau dikasih ke Masjid Al-Mubarakah 1 triliun ini luar biasa kan. Ya, jangan Masjid Al-Mubarakah, Pemko Pekanbaru aja gitu ya, anggaran belajarnya nggak sampai 1 triliun Pak. Ya, dari 2, realnya itu 2,3 ya atau 2,4 gitu ya. Ya kalau betul-betul dihitung untuk belanja yang untuk pembangunan tak sampai gitu ya. Nah, artinya 1 triliun. Namun walaupun besar gitu ya donaturnya, ya, karena mereka tak kenal infak gitu ya. Donaturnya, tetapi karena tidak ada iman, kata Allah tadi, fala yuqbala minhu, itu Allah tolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang rugi. Jadi iman ini sangat penting. Ya, iman ini sangat penting. Ya. Maka ini mari Bapak Ibu kita jaga keimanan diri kita, kita jaga keimanan keluarga kita, kita jaga keimanan anak cucu kita, kita berusaha menjaga keimanan masyarakat kita, agar nanti di dunia ini kita bahagia, di akhirat kumpul bersama-sama dengan keluarga di surga. Amin. Bisa nggak ya kumpul sama di surga di akhirat sama keluarga? Bu, bisa nggak kira-kira? Kumpul sama suami, sama anak, cucu di akhirat di surga, bisa nggak? Insya Allah. Insya Allah. Nanti buka surat ke-40, surat ke-40, surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min di ayat yang ke-8 itu ada doa para malaikat-malaikat pemikul ars. Malaikat ini banyak Bapak Ibu, anak-anak. Pertama anak-anak, karena anak-anak menghafal. Berapa jumlah malaikatnya? 10. Ya kan? Berapa jumlah malaikat? 10. Kalau 10 sedikit sekali malaikat, ya enggak? Ya, ini di sini kira-kira malaikat berapa nih? Ya. Di saya kiri kanan ada 2, di Ustadz Pak Imam 2, di bapak-bapak udah berapa nih? Jadi ibu-ibu udah berapa? Kali 2 ya malaikatnya. Ini belum malaikat ya Raqib dan Atid. Belum malaikat yang hadir di majelis-majelis ilmu. Karena di majelis ilmu ini hadir malaikat yang mendoakan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Jadi malaikat itu sangat banyak. Nah, di antara malaikat-malaikat itu ada malaikat-malaikat yang tugasnya memikul ars Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini selalu di antaranya berdoa. Apa di antara doanya itu diabadikan Allah dalam surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 8 itu. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adn allati wa'adtahum man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Ini doa malaikat. Amin. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kata malaikat-malaikat pemikul ars, masukkan mereka ya Allah ke surga Aden yang telah Engkau janjikan untuk mereka. Barang siapa yang soleh di antara bapak-bapak mereka, barang siapa yang soleh di antara istri-istri mereka dan anak cucu keturunan mereka. Jadi syaratnya ketika ingin kumpul sama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala adalah soleh, iman lagi. Amarin. Ya, makanya harus gerah gitu ya. Kalau ada keluarga kita yang tak sholat, ini nanti gimana gitu ya? Sholat ini tanda tadi kita sebut 7 kunci sukses itu sholat yang khusyuk, menjaga sholat ya, dua. Makanya ini ya, bagaimana sholat. Jadi ini pertama, ketika tidak ingin rugi itu adalah iman. Namun beriman saja masih rugi.
tapi harus dilanjutkan. Wa amilus solihat. Pakai wa dan bukan au. Artinya apa? Iman kita harus kita buktikan dengan amal soleh. Ya tentu amal soleh rukun Islam. Rukun Islam apa? Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, ya, kemudian zakat, haji, ya, puasa. Ini yang rukunnya. Ya, amal soleh lain banyak, salat sunnah, kemudian apa? Puasa sunnah, ya, kemudian apa? Tentu amal-amal sosial. Tadi Ustaz kita, Pak Imam kita baca di rakaat kedua surat apa tadi? Al-Ma'un. Ya, surat Al-Ma'un. Kalau surat rakaat pertama surat apa? Al-A'raf atau surat apa, Ustaz? Warham apa surat Bani Israil, ya, surat Al-Isra. Ya, mendoakan tentang bagaimana sikap kita kepada orang tua. Saya betul-betul tadi itu ingat emak saya, ya. Emak saya sudah wafat 2012, ya. Langsung ingat juga kepada ayah saya sudah sepuh yang tinggal di Bekasi. Tentunya KTP-nya KTP Pekanbaru, walaupun baru beberapa bulan yang lalu pindah ke Bekasi. Tak mau dia tinggal di Bekasi, di Pekanbaru. Saya tanya, ngapa tak mau di Pekanbaru? Iya katanya, nanti kalau di Pekanbaru mati jauh dari emak lu katanya. Emak saya dikubur di Bekasi gitu. Ini berarti cinta gitu ya sama pasangan ini, sampai ingin wafat itu dikuburkan dekat pasangannya. Luar biasa ya. Jadi ingat itu langsung terharu gitu. Nah, jadi di rakaat kedua tadi baca surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un mengingatkan kita tentang ibadah-ibadah sosial, amal-amal soleh dalam bentuk sosial. Yang langsung Allah tegaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang suka menghardi anak yatim. Hati-hati nih. Ada berapa anak yatim di masjid kita? Ya, jangan sampai tak terperhatikan. Ya, mau dia kaya, mau dia miskin, pokoknya anak yatim. Karena disebutnya anak yatim ya, anak yatim. Ya, bukan kaya atau miskin. Kalau babnya kaya atau miskin nanti bab fuqara wal masakin. Tapi di sini babnya bab adalah ya anak yatim. Mau dia kaya, mau dia miskin, tetap dia anak yatim, harus kita ya sayangi. Ya. Nah, jadi Allah tegaskan. Ini amal-amal sosial. Ya. Yang selanjutnya apa amal sosialnya di sini? Amal solehnya. Yaitu ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu yang dia ya, tidak mau memberikan makan untuk orang miskin. Artinya apa? Amal sosialnya kita harus peduli. Maka pernah Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang yang dia itu sholat malamnya, puasanya banyak, baca Qur'annya, tapi sama tetangganya tidak bagus, kelahi terus. Tapi ada yang dia biasa-biasa saja, hanya dia jaga sholat wajibnya, ya. Namun sama tetangganya senang dia, ya. Semangat menghormati tetangga. Mana yang enggak? Nah, yang baik adalah yang dia berbuat baik tadi kepada tetangga. Nah, jadi amil ya, wa amilus solihat, amal soleh. Nah, amal soleh di sini seorang muslim, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini bukan hanya ibadah mahdhah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat, berupa haji, berupa puasa, berupa zikir, namun juga ya ibadah-ibadah ghairu maghdah, yaitu ibadah-ibadah kita kepada sesama manusia, termasuk kepada alam. Ya, jadi ini ya, yang kedua, ya, agar tidak rugi. Ya, bahkan kalau kita tadi sempat sebutkan tadi, agar apa sih amal solehnya supaya ya, tidak rugi? Nah, itu aja, ikuti surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11 itu 7 kunci itu amal solehnya. Ya. Salat yang khusyuk, apa yang kedua?
Yang kedua, menjauhi yang sia-sia. Yang ketiga, zakat, sedekah atau infak. Ini kan amal sosial, berbagi ini kan. Ya. Kemudian yang keempat, menjaga kemaluan. Yang kelima, amanah, yang ketika diberikan amanah. Yang keenam, menunaikan janji. Ini kalau janji ini harus tepati. Kan sudah bilang insya Allah. Ya, ini insya Allah bukan alasan untuk tidak menepati janji. Insya Allah itu ya maksudnya itu adalah kuasa Allah, ya. Walaupun kita tetap sebagai manusia harus berikhtiar sekuat tenaga menunaikan janji. Tapi kadang ada faktor-faktor lain di luar ya kemampuan kita. Ya. Nah inilah ya Allah berarti ketika kita tidak bisa menunaikan janji itu belum mengizinkan. Misalnya tadi diingatkan saya ke sini. Pak Ustadz nanti jangan lupa di Masjid Al-Barokah. Oh iya ya, malam ini ya insya Allah. Ya saya karena ya ini langsung tadi saya perkirakan dari rumah ke sini kurang lebih sekitar 10 menit. Maka jam 6 kurang 10 saya ke sini. Pas sampai sini parkir mobil azan. Azan kan gitu. Nah, kan bisa saja sudah bilang insya Allah. Ya, tapi bisa saja misalnya bannya kempes. Nah, gimana mau ke sini? Nah, ini kan di luar ini kita. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengucapkan insya Allah ini bukan berarti kita lalai atau ingkar terhadap janji kita. Terutama yang paling susah masalah utang. Iya. Ya. Ketika pinjam rayunya luar biasa. Pokoknya. Saya bayar. Wah, udah sepekan. Janjinya sepekan. Sepekan saya lunasi. Pokoknya ini nanti tanggal muda. Ini kan tanggal berapa sekarang? Tanggal muda saya bayar gitu. Udah tanggal muda kita ingetin. Belum gitu. Kita ingetin lagi belum. Sedang susah. Nah, kok jadi seperti ini gitu. Nah, jadi ini hati-hati kita gitu ya. Tentang tadi janji ini. Nah yang terakhir, Ibu jamaah rahimakumullah, ya, agar tidak rugi, yang pertama tadi harus kita memiliki iman syaratnya, yang kedua harus beramal soleh, ya, yang ketiga watawasau bil haq watawasau bis sabr. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kira-kira yang paling pas ini apa ini? Watawasau bil haq, dan dia itu selalu menasihatkan dengan kebenaran, al-haq. Watawasau bis sabr, dan juga saling menasihatkan dengan kesabaran. Al-haq ini apa? Al-haq, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq, al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Apa yang datang dari Al-Quran? Pertama, Islam. Betul? Yang kedua, Al-Quran. Ya, Nabi dan Rasul, ya, Rasulullah. Ya, kenabiannya, kerasulannya, ini adalah ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya tadi, ini apa kira-kira al-haq? Ya, sebetulnya memang saling menasihati. Saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran, Bapak Ibu. Artinya apa? Misalnya kebenaran, ini kita menikmati sholat berjamaah di Masjid Al-Barokah. Ini kan kebenaran ya. Betul? Benar ini.